Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Sandra Tarot Channel. Kali ini aku update pesan harian ya. Untuk hari ini, hari Minggu, tanggal 2 Oktober 2022. Perlu aku sampaikan bahwa ini general reading, jadi belum tentu resonate ya. Mungkin semua pesan yang aku sampaikan bisa jadi cocok semua ya buat kalian. Mungkin cocok sebagian atau nggak sama sekali. Jika kalian merasa nggak resonate, ambil manfaatnya sebagai hiburan dan motivasi saja ya. Oke, kali ini aku ditemenin Teen Angels Oracle Card ya. Kita akan lihat apa pesan Angel untuk kita hari ini. Oke. Be kind to yourself. Yang pertama aku coba menarik 3 kartu self love. Oke, give it to God. Aku rasa ini saling berkaitan ya, 3 kartu ini. Oke, yang pertama, be kind to yourself ya. Jadilah nice, jadilah menyenangkan, jadilah baik untuk diri sendiri ya. Seperti contohnya, jangan membiarkan orang lain menyakiti kita. Jangan menyediakan ruang, waktu, dan tempat untuk orang lain memanfaatkan kita, menyakiti kita ya. Dan tentu saja kita juga harus baik terhadap diri sendiri, seperti mungkin jangan kerja terlalu berat, tenaga jangan terlalu diforsir, jaga kesehatan, karena kalau nggak kita sendiri yang baik terhadap diri sendiri, kita nggak bisa menggantungkan kepada orang lain ya, karena kita apapun yang terjadi dalam diri kita itu kita sendiri. Kuncinya adalah diri sendiri. Kita mau bahagia juga dari diri sendiri. Istilahnya sih kalau orang Jawa tuh apa ya? Awak dhewe itu dieman gitu ya. Kalau orang Jawa itu ya, jangan membiarkan kita terjebak dalam hubungan toksik, abusive, kita dimanfaatkan, diselingkuhin, dihianati, kemudian disakiti berkali-kali. Itu namanya kita nggak baik pada diri sendiri, kita nggak sayang pada diri sendiri, kita nggak jaga pada diri sendiri ya. Padahal Tuhan menciptakan manusia dengan segala kesempurnaan ya. Kenapa harus kita sia-siakan untuk menyediakan diri kita disakitin orang lain, dimanfaatkan orang lain ya. Dan juga jangan terlalu diforsir. Jika kalian capek, lelah, istirahat ya. Oke. Kemudian be kind to yourself, bisa juga nge-treat diri sendiri ya. Membeli sesuatu yang mungkin udah lama kita impikan ya. Kita udah capek kerja, udah lama nabung ya. Nah, wujudkan ya. Jangan kemudian kita capek kerja untuk membahagiakan orang lain sementara diri kita tidak bahagia. Jadi seperti itu. Dan kita juga jika punya sebuah keinginan, kita nggak bisa harus menggantungkan, harus dibeliin pasangan, harus minta sama orang tua. Nah, lebih baik kita dari diri sendiri, karena ketika kita meminta itu sama aja kita berekspektasi ya. Ekspektasi kalau sesuai harapan, oke, kita happy, kita bahagia. Tetapi kalau ekspektasi itu nggak sesuai harapan, yang ada kita malah sakit 2 kali. Udah nggak dapat apa yang kita mau, kita juga di PHP, jadi malah sakit 2 kali gitu. Jadi ya diri sendirilah yang bisa membuat kita senang, membuat kita bahagia, menjaga diri sendiri untuk sehat ya. Oke, kemudian pesan yang kedua, self love. Oke, kita menebarkan cinta kasih ya ke semua makhluk ya. Kita mencintai pasangan kita mencintai seseorang. Tetapi tanyakan diri sendiri, apakah kita udah mencintai diri sendiri?
Nah, jangan sampai kita mencintai orang lain tapi diri sendiri terabaikan. Nah, ini saling terkait ya, aku rasa. Jadi mencintai diri sendiri, ya saling terkait, hampir sama. Jangan menyediakan diri kita, hati kita untuk disakiti. Jadi ketika seseorang menyakiti kita, mengecewakan kita, oke, memang dia salah, tetapi sekian persen ada andil dari diri sendiri. Kenapa seperti itu? Kita mungkin kalau awal kita belum tahu ya seseorang tuh, tapi terkadang kita tuh udah paham, intuisi kita tuh udah kenceng ngebisikin ya, kata hati tuh udah gedor-gedor, nih orang kayaknya nggak bener, nih orang nih kayaknya nggak setia, nih orang nih kayaknya manipulatif, cuman memanfaatin, toksik. Tapi kita ketutup ego, terlalu sayang, terlalu cinta karena udah jalanin lama, dan tetap terus menerus menyediakan hati kita untuk disakiti. Nah, ya, tetapi kalau kita bisa mencintai diri sendiri, ya, seseorang, pasangan terutama ya, mau pasangan, mau pacar, mau ninggalin kita, mau dia selingkuh, mau dia berkhianat, kita nggak akan terlalu sakit karena kita udah lebih besar cinta kita ke diri sendiri daripada ke orang lain. Nah, itu ya, self love bukan harus menjadi seseorang yang egois ya, tetapi terutama utamakan diri sendiri dulu. Beda ya dengan ego ya. Jadi seperti itu. Karena kita kalau udah self love ya, orang mau ninggalin kita, mau ngiarat kita, nggak akan jadi bego sampai ngemis-ngemis, sampai minta-minta, sampai kita istilahnya jadi keset. Kita nggak akan seperti itu. Kita akan tegar. Kenapa? Karena kita udah yang paling kita cintai cinta kita lebih besar ke diri sendiri daripada ke orang lain. Karena mencintai orang lain tuh anytime tuh bisa aja dia pergi, perasaan dia juga bisa aja berubah. Jadi seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, give it to God. Oke, mungkin kalian sudah merasa kerja keras ya, mempertahankan sesuatu, mau itu tentang hubungan, pekerjaan, kalian berusaha mati-matian ya, mungkin dengan alibi, aku nggak bisa kalau nggak sama dia, aku udah memberikan segalanya. Atau mungkin kalian sudah istilahnya nggak rela dia menjadi milik orang lain. Nah, jika kalian sudah berusaha, nggak perlu yang harus mati-matian sampai ini tadi ya, self love, sampai kalian mengabaikan diri sendiri, sampai kalian sakit, sampai duit habis-habisan buat mencari melakukan segala cara buat supaya dia kembali, atau kalian mempertahankan karir mati-matian ya, padahal kalian udah paham di situ toksik. Nah, serahkan saja pada Tuhan ya, give it to God. Serahkan semuanya pada Tuhan. Kalian udah berusaha, itu cukup ya. Berserah, tinggal tunggu hasil. Semakin kalian mati-matian, di situ kan ketika ternyata Tuhan nggak mengizinkan seseorang itu kembali, atau memang kalian sudah rezekinya memang sudah nggak di tempat pekerjaan yang sekarang atau usaha yang sekarang, kalian malah akan sakit sendiri, akan capek. Oke, tapi kalau kita bisa pasrah, itu rasanya tuh enteng ya. Ketika kita bisa pasrah, serahkan, berserah pada Tuhan, apalagi kita ikhlas ya, rela, kita berdamai, kita terima, itu malah akan membuat kita jadi plong, jadi enteng. Kita jadi melangkah ke depan itu lebih ringan ya. Oke, sekarang coba kita cek dengan kartu tarot ya untuk pesan hari ini. Oke, Ace of Crown, Lord of Crowns. Wow, ini dua kartu udah tentang ketegasan atau tindakan action ya, terutama dari diri sendiri. Lady of Cups. Oke, The Dark One,
Four of Platters, The Secret Way, The Lone Fairy, Knight of Cups. Oke, kartunya udah kelihatan semua ya. Kameranya mesti aku geser dulu. Oke, di sini ada pesan Lord of Crowns dan wait, Ace of Crowns. Ini kayak sama kayak Lord of King of Sword atau dan Ace of Sword ya. Ace of Sword atau Ace of Crowns ya. Pesannya adalah fokus pada visi misi kita ya. Fokus pada visi misi kita. Disiplin, Lord of Crowns atau King of Sword. Disiplin, tegas dengan apa yang udah kita jalani. Nah, kalau kita udah fokus ngejalanin, kita udah disiplin ya. Terutama yang terpenting tuh diri sendiri dulu ya. Kita udah disiplin, udah kita berserah aja. Kita tinggal tunggu hasilnya. Kalau aku sih selalu yakin, nggak ada usaha yang nggak mengkhianati hasil ya. Jadi kayak selama kita tuh fokus, selama kita tuh berusaha lurus dengan visi misi kita, pasti akan ada hasil. Walaupun mungkin waktunya kita nggak bisa tentukan ya, divine timing ya. Jadi maksudnya kalaupun kita berharap mau seminggu sukses atau kelar gitu, tapi kalau Tuhan menginginkannya atau mengizinkannya ternyata 1 bulan, ya nggak apa-apa. Tapi aku selalu yakin itu akan terjadi. Keberhasilan, kesuksesan, hasil itu pasti ada ya. Selama kita fokus dan kita disiplin, terutama pada diri sendiri ya. Ini bisa berlaku untuk apa aja, mau tentang hubungan ya. Maksudnya disiplin ini kita punya prinsip. Kemudian kita juga bisa tegas ya untuk hal-hal yang mungkin seseorang menginginkan kita melakukan sesuatu, tetapi menurut kita itu nggak baik, kita tegas menolak. Di situ kita akan terselamatkan gitu, karena terkadang itu kita jadi istilahnya itu terjerumus karena kitanya sendiri yang nggak disiplin, gampang oleng, gampang mudah kebawa arus orang lain. Oke, kemudian di sini ada pesan Lady of Cups tentang intuisi nih ya. Oke, disiplin terhadap diri sendiri dalam pekerjaan, dengan dalam relationship, tetapi di sini juga kita harus mendengarkan intuisi kita ya. Ibaratnya nih jangan hanya ego, jangan hanya logika, tetapi hati nurani juga kita harus dengarkan ya, kita harus pakai jadi supaya balance ya. Kemudian di sini Lady of Cups, bisa juga mungkin hari ini kalian berdealing dengan seseorang ya, energinya feminim. Dia seseorang yang tulus ya, yang baik, dia ramah tapi lemah lembut tapi ramah, intuisinya juga kuat. Nah, atau ini bisa energi kalian sendiri, tadi udah aku sampaikan ya, untuk kita lebih mendengarkan intuisi, karena sebenarnya kita ini udah sensitif ya, udah peka terhadap sinyal-sinyal, apalagi hal-hal yang negatif ya. Cuman terkadang itu tadi tertutup oleh ego ya. Oke, kemudian di sini The Dark One, ini kayak kartu death ya, transformasi. Nah, ini aku rasa hubungannya dengan ini Lord of Crowns ini ya, sama Ace of Crowns. Transformasi, pangkas atau cut ya, hal-hal yang sudah nggak worth it, yang sudah nggak ada benefitnya, nggak ada manfaatnya, membuat kita stuck, nggak berkembang, malah ngerusak mental kita ya, bikin kita kecewa aja, bikin kita sedih terus-terusan. Nah, ini selesaikan ya, selesaikan, dan harus tegas ya. Ini bisa tentang apa aja, nggak cuma tentang asmara ya, mau pekerjaan, mau usaha. Jadi kalau memang
kita udah kasih waktu dan nggak berkembang, ya buat apa gitu. Kita transformasi aja. Yang perlu kalian ketahui, ketika kita udah bisa stop, kita udah cut ya situasi toksit, hubungan toksit, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang mungkin negatif ya. Di sini setelah energi transformasi ini ibaratnya ya, setelah kematian ada kehidupan baru, yaitu diri kita yang baru. Karena kita udah terbebas dari toksit ya. Nah, di sini aku dapat kartu Knight of Cup ya, dimana ketika kalian sudah berani memutuskan siklus toksit, akan ada hal baru datang. Knight of Cup, kalau misalkan sebuah hubungan, akan ada seseorang yang datang tuh lebih tulus, lebih cinta, dia juga lebih bijaksana juga, lebih lembut juga, lebih baik. Nah, sama halnya dengan pekerjaan usaha, akan ada penawaran di sini. Knight of Cup, akan ada datang seseorang atau kalian dipertemukan dengan seseorang memberikan penawaran jika kalian masalah pekerjaan ya, dan ini bakal lebih baik apa yang dia tawarkan. Dan jika tentang hubungan, akan ketika kalian ini sih syaratnya kalau kalian udah berani memutuskan ya. Kalau kalian masih menggantung ya, seseorang yang lebih baik ini nggak bakal datang, menutup pintu kalian sendiri gitu ya. Oke, kemudian di sini aku dapat kartu The Secret Way. Kalian bisa menaklukkan, mungkin hari ini ada aja hambatannya, challenge-nya, rintangan, atau mungkin ini konflik dari batin kalian sendiri. Nah, kartu The Secret Way ini kayak kartu strength, dimana kalian bisa menaklukkan situasi apapun, hambatan apapun ya. Dan selama kalian yakin kalian kuat ya, itu kayak bersumber dari pikiran kita sendiri. Kalau kita tuh yang udah aduh aku nggak bisa kak, aku nggak kuat kak, aku nggak bisa tanpa dia, iya itu bakal kejadian gitu ya. Yakin nih, kalian kuat, kalian strong ya, kalian bisa mengatasi, kalian berani ya, kalian punya power, kalian tuh kuat, kan akan punya banyak cara untuk mengatasi masalah yang sedang kalian hadapi. Apalagi kalau untuk sekedar move on, bisa, yakin nih bisa. Oke, kemudian di sini aku dapat kartu The Lone Fairy. Ini kayak The Hermit ya, kontemplasi, isolasi, solitude, menarik diri, menyendiri atau fokus. Nah, di sini mungkin ada hubungannya nih dengan Lord of Crowns. Tadi udah aku sampaikan fokus. Nah, ini sama ya. Fokus apa yang menjadi tujuan, visi misi hidup kalian, atau hari ini kalian nih udah punya planning nih, udah fokus aja ke planning kalian ya. Karena kalau kalian fokus ada keberhasilan, fokus disiplin ada keberhasilan. Nah, di sini juga energinya dimana kalian coba untuk introspeksi ya, selama 1 bulan kemarin ya, ini masih di awal bulan, apa sih yang udah kalian jalani ini, yang menguntungkan apa, yang nggak menguntungkan apa ya, yang semisal merugikan, cut, nggak perlu dipakai lagi cara itu. Makanya di sini ada pesan transformasi, ada kartu bread, selesaikan hal-hal yang nggak berfungsi, nggak berguna. Nah, bagaimana caranya? Di sini introspeksi dulu. Kalau aku biasanya tulis jurnal ya, aku udah dapat apa aja selama 1 bulan ini, hal apa yang merugikan aku. Nah, itu nggak aku pakai lagi. Evaluasi diri sendiri ya. Oh, kemarin mungkin aku terlalu lunak, gampang luluh, misalkan seseorang hubungan on off, datang dan pergi, dan aku terlalu lunak. Ternyata kok semakin dipermainkan, oke aku coret, aku nggak akan nanggepin energi seseorang yang on off, karena komunikasi on off itu nggak menghargai kita. Nah, aku tuh akan bikin jurnal seperti itu ya, mungkin bisa ini sharing aja ya.
Sama juga pekerjaan, dalam 1 bulan pekerjaan kalian apa aja yang udah kalian terapkan, berhasil nggak? Nah, yang ternyata nggak membawa hasil, kalian udah coba berkali-kali udah. Jadi ini ya, kontemplasi itu nggak cuman dia meditasi ya, tapi menyendiri untuk introspeksi, evaluasi supaya kedepannya nggak mengulangi kesalahan yang sama, nggak mengulang strategi yang udah jelas-jelas gagal mau dipakai lagi gitu ya. Oke, kemudian Four of Platters ini bagus nih untuk keuangan ya. Akan ada pemasukan hari ini dan malah kalian bakal bisa mungkin menyisihkan untuk ditabung ya, walaupun mungkin nggak banyak, tapi kita menabung menyisihkan sedikit rezeki itu akan selalu bermanfaat di kemudian hari ya, karena rezeki itu pasang surut kita nggak ada yang tahu. Tetapi kalau kita disiplin ya dalam keuangan, kita punya simpenan, kita nggak akan pernah kesusahan ya, karena kita juga nggak tahu kan kebutuhan hidup sewaktu-waktu tuh pasti ada aja gitu. Oke, sekarang aku coba cek dengan kartu Angel Answer ya, mungkin ada petunjuk lagi dari sini. Oke, meditation brings answer. Ini lagi ya relate dengan The Hermit tadi nih ya, The Lone Fairy. Kontemplasi ya, menarik diri sejenak untuk evaluasi diri, introspeksi. Yang terpenting tuh diri sendiri ya. Sudah, kalau orang lain tuh urusan masing-masing, yang terpenting tuh diri sendiri. Kalau kita positif ya, orang-orang yang positif bakal tertarik dengan sendirinya. Yang negatif ya bakal menjauh dengan sendirinya ya, tanpa kita harus mencari musuh. Itu tentang frekuensi gitu ya. Oke, aku harap ini resonate dan bisa bermanfaat untuk motivasi atau petunjuk hari ini. Dan untuk dukung channel aku, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen ya. Untuk informasi personal reading, kalian bisa DM ke Instagram aku, linknya sudah aku sertakan di kolom deskripsi. Thank you, have a nice day, bye bye.